Halo penutur bahasa kita, kali ini kita akan membahas latihan soal kelas 10 untuk teks hikayat Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka. Langsung saja kita mulai nomor 1. Hikayat adalah salah satu jenis cerita rakyat yang disajikan dengan menonjolkan unsur penceritaan berciri. Opsinya, cerita yang dibuat-buat oleh pengarangnya, B. Kepandaian dan kecerdasan tokoh-tokohnya, C. Kesaktian dan keunggulan ceritanya, D. Kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya, atau E. Kemustahilan dan kepandaian tokoh-tokohnya. Ya, ada dua ciri unsur penceritaan yang menonjol dalam teks hikayat. Kita pilih jawaban yang paling tepat, yaitu adalah kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Mustahilan artinya suatu hal yang tidak mungkin terjadi, ya. Dalam hikayat itu biasanya berisi cerita yang mustahil, ya. Misalnya ada cerita tentang satu pulau yang tiba-tiba muncul ke ke permukaan laut, ya, hanya dalam kurun waktu dari malam sampai pagi hari. Ya, itu sebuah kemustahilan. Dan kesaktian tokoh-tokohnya juga, misalnya ditampilkan seorang tokoh yang bisa memindahkan gunung dari tempat A ke tempat B, ya. Itu merupakan ciri kesaktian tokoh-tokoh dalam hikayat. Berikutnya, ciri-ciri hikayat berikut ini yaitu kecuali. Ada 5 opsi jawaban: A. Anonim, B. Hayal, C. Logis, D. Lisan, dan E. Istana sentris. Ya, kita cek satu persatu jawabannya. Anonim artinya hikayat itu sumber ceritanya bersifat anonim, ya, atau pengarangnya tidak diketahui, ya, tidak diketahui pengarangnya atau penulisnya, itu anonim. Sedangkan hayal artinya cerita hikayat itu bersifat angan-angan atau fantasi, ya, atau rekaan, yaitu salah satu ciri hikayat. Jadi benar. Yang C. Logis artinya masuk akal. Yang D. Lisan artinya hikayat itu disampaikan dari lisan, dari mulut ke mulut pada zaman dulu. Yang E. Istana sentris artinya hikayat kehidupannya atau lingkup ceritaannya seputar istana, ya, atau kehidupan kerajaan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah berikut ini adalah ciri-ciri hikayat kecuali. Jadi jawabannya yang C. Logis. Ya, artinya ciri yang tepat adalah tidak logis atau tidak masuk akal. Lanjut, ada kutipan hikayat. Jadan akan permaisuri kuripan pun ingin rasanya ia hendak berputra laki-laki yang baik parasnya. Maka kata permaisuri, Kakang Aji ingin pula rasanya kita ini peroleh anak. Maka kata Nata, sungguh seperti kata Tuan. Kakanda pun demikianlah juga bila gerangan Kakang ini beroleh putra dengan pun Yayi. Akan jadi ganti pun Kakanda di dalam dunia ini. Kalau kita berdua dikehendaki oleh Sang Sukma kembali ke kayangan kita. Maka kata permaisuri, Kakang Aji marilah Sata memuja pada segala dewa-dewa, memohonkan kalau dianugerahkan oleh Dewata mulia Raja kita akan anak ini. Pertanyaannya, nilai agama yang terkandung dalam penggalan naskah sastra Melayu klasik tersebut adalah A. Ingin dianugerahi seorang anak yang cantik atau ganteng, B. Memuja pada dewa-dewa agar dianugerahi seorang anak, C. Berkomunikasi secara sopan terhadap suami atau istri, D. Berdoa kepada Tuhan agar diberikan kebahagiaan, atau E. Akan kembali ke kayangan jika dianugerahi seorang anak. Yaitu kutipan sebuah hikayat, ya, yang sangat jelas. Kalimatnya menggunakan bahasa Melayu, jadi agak susah dimengerti. Tapi benang merahnya kita tahu bahwa nilai agama atau nilai religius itu adalah nilai yang berhubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, ya, atau ketuhanan. Perlu kita ketahui bahwa di zaman dulu
ceritanya tidak hanya berkutat atau seputar agama Islam ya. Jadi zaman dulu memang masih menyembah dewa, kemudian ada agama Hindu, agama Buddha, dan agama lain. Nah, dalam konteks kutipan ini yang paling tepat adalah memuja pada dewa-dewa agar dianugerahi seorang anak. Ya, ada di kalimat terakhir ya. Kakang Aji, marilah sabta memuja pada segala dewa-dewa, memohonkan kalau dianugerahkan oleh dewata mulia raja akan kita akan anak ini. Nah, itu dia bukti nilai agamanya. Berikutnya pertanyaannya tentang sudut pandang yang dipakai dalam hikayat di atas. Alkisah ini hikayat orang dahulu kala. Diceritakan orang yang empunya cerita ini kisah pelanduk jenaka pri bijaksana, pandai ia berbuat dusta segala binatang di dalam hutan rimba belantara. Demikianlah bunyinya, sekali peristiwa ada seekor pelanduk, maka ia duduk kepada suatu rimba hampir dengan gunung Indrakila namanya. Disebut orang dan padang itu pun luasnya. Maka banyaklah pada tempat itu segala binatang marga satwa sekaliannya berhimpun di sana. Penggalan hikayat di atas menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan, orang kedua atau orang ketiga. Jawaban yang paling tepat adalah orang ketiga. Ya, jadi tanpa membaca teks pun sebenarnya ciri dari hikayat itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ya, yaitu posisi pengarang atau pencerita itu di luar dari cerita ya. Jadi dia tidak terlibat langsung dalam ceritanya ya. Dia hanya sebagai pengamat. Itu yang membuktikan bahwa hikayat menggunakan sudut pandang orang ketiga. Berikutnya masih teks yang sama, penggalan cerita hikayat tadi. Yang membedakan adalah pertanyaannya. Kali ini yang ditanyakan adalah latar tempat dari penggalan hikayat tersebut adalah A. Gunung Indrakila, B. Padang rumput, C. Marga Satwa, D. Hutan rimba, atau E. Kebun binatang. Jawaban yang paling tepat adalah di dalam hutan rimba belantara. Nanti jawabannya D ya. Nah, ini sudah ada di dalam teks, sudah tercantum dalam teks. Yang bisa kalian baca sendiri. Lanjut, ada penggalan hikayat Indra Bangsawan. Pertanyaannya adalah nilai yang terkandung. Maka Nakanda Baginda yang dua orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih hingga soroh. Tafsir sekaliannya diketahuinya. Jadi nilai yang terkandung pada penggalan hikayat di atas adalah nilai apa yang benar? Nilai pendidikan ya, tentu saja nilai pendidikan karena ada kata pergi mengaji. Di opsi jawaban tidak ada nilai religius ya atau nilai agama. Kalau ada lebih tepat nilai agama atau religius ya. Tapi di sisi lain pergi mengaji juga merupakan bukti dari nilai pendidikan ya, atau kemauan seseorang untuk terus belajar secara sadar ya. Berikutnya ada kutipan teks sedikit. Diambilnya pisau lalu ditorehnya gendang itu, maka Putri Ratnasari keluar dari gendang itu. Karakteristik hikayat pada penggalan teks di atas yaitu kemustahilan, kesaktian, anonim, istana sentris, atau bahasa. Ya, ada kata kuncinya, maka Putri Ratnasari keluar dari gendang itu. Ya, ada seorang putri yang tiba-tiba keluar dari gendang ya. Nah, itu artinya adalah sebuah kemustahilan. Ya. Gendang yang tidak begitu besar, ada orang di dalamnya. Ya, itu suatu hal yang mustahil. Lanjut, ada penggalan hikayat lagi. Maka tiadalah terjawab oleh laki-laki itu, maka disuruh oleh Masdul Haq, jauhkan laki-laki bedawi itu.
Setelah itu maka dipanggilnya pula orang tua itu. Maka kata Masydul Haq, hai orang tua, sungguhlah perempuan itu istrimu sebenar-benarnya. Pertanyaannya, konjungsi yang menyatakan urutan waktu atau peristiwa pada penggalan hikayat di atas adalah ya, kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Kemudian lalu oleh setelah itu selanjutnya. Di sini ada kata maka ya yang sering diulang, tapi di opsi jawaban tidak ada. Jadi yang paling tepat ini di kalimat ketiga ya. Kalimat ketiga itu ada konjungsi setelah itu menunjukkan waktu kejadian ya, setelah kejadian. Nah, jadi jawabannya adalah setelah itu. Hikayat banyak menggunakan kata arkais. Yang dimaksud kata arkais adalah kata-kata baku, kata-kata Melayu yang sering digunakan, kata-kata yang sudah jarang digunakan, kata-kata resapan dari bahasa asing, atau kata-kata yang tidak terdapat dalam kamus. Yang dimaksud kata arkais adalah C, kata-kata yang sudah jarang digunakan pada saat ini. Itu adalah kata arkais. Dalam teks hikayat, ciri kebahasaannya atau kaidah kebahasaannya salah satunya menggunakan kata arkais ya. Itu ada kata syahdan, hatta ya, arkian, sebermula ya, alkisah dan lain-lain. Itu adalah contoh dari kata arkais. Berikutnya nilai dalam hikayat yang merupakan suatu penggambaran tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan ajaran kebaikan tertentu yang bersifat praktis disebut dengan nilai budaya, pendidikan, religius, moral atau sosial. Di sini ada kata kuncinya adalah penggambaran nilai kebenaran, kejujuran dan ajaran kebaikan. Ya, dengan kata lain itu adalah nilai etika atau nilai moral ya. Kebenaran, kejujuran dan ajaran kebaikan, baik dan buruk itu adalah nilai moral. Pertanyaan terakhir, nilai yang berkaitan erat dengan hubungan individu dengan individu lainnya dalam satu kelompok merupakan pengertian dari nilai A. Budaya, B. Pendidikan, C. Religius, D. Moral, atau E. Sosial. Ya, kata kuncinya hubungan individu dengan individu lainnya, hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam suatu komunitas atau kelompok. Jadi jawabannya adalah nilai sosial. Baik, penutur bahasa kita itulah contoh latihan soal materi teks hikayat. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan tentang teks hikayat. Terima kasih dan sampai jumpa.